Kemudian ini ayat selanjutnya, ini ayat 161 yang tadi saya katakan kan pasukan panah dia turun ke bawah. Turun ke bawah, ya, ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Itu mungkin ada pemikiran ya dari mereka bahwa nanti jangan-jangan Nabi kuasain tuh harta rampasan perang. Kita nggak dibagi kan begitu. Nah disinilah ayat menerangkan nggak mungkin seorang nabi berkhianat, ya, nggak mungkin seorang nabi korupsi begitu, ya, mengambil harta rampasan milik beramai-ramai diambil untuk pribadi, itu kan korupsi, nggak mungkin seorang nabi. Allah Subhanahu Wa Taala membela Nabi Muhammad SAW. Ini ayatnya nih, wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Jadi itu mereka turun pasukan panah ada pemikiran jangan-jangan ntar nabi kuasain semua, kita nggak dibagi. Maka yuk kita turun ke bawah, ya, jadi mereka turun ke bawah itu, meninggalkan tempat yang strategis, padahal sudah dipesan oleh Nabi apapun yang terjadi, jangan turun. Ya, begitu. Ini tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ya istilah sekarang nggak mungkin seorang Nabi korupsi, begitu. Seorang Nabi. Kalau presiden, kalau raja, saya nggak tahu itu dah. Kalau nabi ya nggak mungkin. Ya, dia melarang malah, ya, melarang korupsi. Apa itu korupsi? Menyalahgunakan wewenang. Dia punya jabatan, ya dipakai untuk pribadi, ya, untuk ya mensunatin, untuk mengambil. Ya. Jadi seorang pejabat hanya boleh mengambil gaji doang, nggak boleh mengambil dari siapapun. Rakyat mengatakan Pak ini hadiah terima kasih, tidak boleh diambil. Tapi boleh juga diambil dengan syarat masukin kas negara, masukin kas negara. Begitu memang. Jadi pegawai, jadi pejabat kalau mau bersih hanya ambil gaji tok. Selain itu nggak ada. Jarang yang begitu tuh. Ya. Kalau ada heboh, jadi omongan kalau ada, ya, karena begitulah keadaannya. Dibilang si Anu jujur banget, jadi lucu jadinya. Padahal itu memang sudah kemestian. Ya. Jadi tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, wah ini Allah nyatakan nih, siapa aja dah yang berkhianat, katanya barang siapa yang berkhianat, barang siapa yang korupsi dalam urusan rampasan perang itu, dalam urusan harta negara, ya, milik negara begitu ya, diambil, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Nanti di hari kiamat dibuktikan. Itu ada hadis saudara-saudara ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, diceritakan ada seseorang namanya Ibnu Lutbiyah, dijadiin oleh Nabi pegawai mengumpulin zakat. Dulu kan zakat langsung ditangani oleh pemerintah. Jadi Nabi utus tuh pegawainya untuk datang ke rumah orang-orang kaya. Dulu kan ada zakat hewan seperti kambing, seperti sapi dan seperti onta ya. Ada zakat pertanian, ya seperti gandum, korma, begitu. Ada zakat perdagangan. Nabi punya pegawai, beliau mengangkat. Beliau kan sebagai presiden. Nah, ada salah seorang namanya Ibnu Lutbiyah. Dia tuh ketika ngumpulin zakat, lapor kepada Nabi. Dibilang, wahai Nabi, ya tadi saya habis mengambilin dari pembayar zakat, yaitu zakat mereka nih saya ambil. Cuman kalau ini nih harta zakat, kalau yang itu hadiah wahai Nabi dari yang bayar zakat. Jadi ini Ibnu Lutbiyah jujur dia bilang ini harta zakat. Adapun yang itu tuh ada seekor kambing misalnya, anggap zakat kambing, dia dikasih hadiah 1 ekor kambing.
Dilaporkan kepada Nabi begitu. Akhirnya apa? Nabi marah. Ya, Nabi berpidato setelah itu. Nabi bilang, coba dia duduk di rumah, apakah datang hadiah kepadanya? Ya nggak mungkin. Jadi hadiah itu karena jabatan. Karena jabatan. Karena dia sebagai pegawai zakat. Kalau dia nggak pegawai, ya di rumah aja nongkrong, apakah ujug-ujug datang hadiah? Nggak mungkin. Maka itu nggak boleh hukumnya. Itu disebut korupsi, menyalahgunakan jabatan. Maka Nabi mengatakan, awas katanya, yang nanti mendapat hadiah, padahal dia sebagai pegawai, hadiah seekor kambing, nanti di hari kiamat kambingnya ngembek begitu. Di hari kiamat Allah buktikan, kalau hadiahnya ini sebagai pegawai zakat, misalnya sapi, nanti di hari kiamat berbunyi itu sampingnya emoh begitu. Ya. Kalau duit bagaimana bunyinya? Wallahu alam. Yang penting Nabi katakan begitu. Nah ini nih sama dengan Al-Quran. Nih, sama Al-Quran mengatakan begitu. Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dihianatinya itu. Ya. Jadi wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, nanti barang yang dikhianati akan datang di hari kiamat dibuktiin oleh Allah begitu. Berat saudara-saudara begitu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Nanti Allah akan balas perbuatan manusia dengan balasan setimpal. Allah nggak korupsi itu balasan. Yang berbuat satu, balasannya satu begitu. Jadi kalau berbuat baik dilipat gandakan. Yang berbuat satu kebaikan balasannya 10, mungkin 700, mungkin lebih besar. Tapi kalau berbuat kesalahan, satu kesalahan dibalas juga satu. Ya, itu murahnya Allah itu. Ya. Yang penting Allah berfirman di sini, apa dibilang, tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Ya, jadi yang dibalas tuh nggak dianiaya, kali juga berbuat satu kesalahan dihukum 2 kesalahan, 5 kesalahan, nggak ada tuh bagi Allah. Tapi kalau berbuat satu kebaikan dibalas berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu. Itulah murahnya Allah. Didorong untuk manusia berbuat baik, ya jangan berbuat jahat. Jadi begitulah saudara-saudara, itu ini gaung daripada perang Uhud. Ya, mungkin ada sangkaan bahwa Nabi nanti ini ya berkhianat dalam arti memonopoli harta rampasan perang, kita nggak dibagi, udah kita turun ke bawah begitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala membela Nabi dan membersihkan nama beliau.